Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang ke-56. Baik. Babu la yas'alu biwajhillahi ilal jannata. Bab tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Jadi wajhullah itu kan artinya wajah Allah. Dia tidak meminta dengan perantara wajah Allah melainkan surga. Ya intinya kita memohon surga. Berdasarkan dalil an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yas'alu biwajhillahi, tidak meminta dengan wajah Allah ilal jannata, kecuali surga. Ini pula yang perlu kita perhatikan, bahwa kita boleh meminta surga. Ya, boleh kita meminta surga. Ada seorang sufi ya yang mengatakan yang kita cari itu bukan surganya tapi ridhonya Allah. Ya, dia katakan tidak mengapa masuk neraka, yang penting Allah ridho, daripada masuk surga Allah tidak ridho. Karena ibadah yang dicari itu adalah ridhonya Allah, bukan mencari surganya, bukan imbalannya. Sepertinya kalimat itu benar ya. Jadi kita mencari ridho Allah, tidak mencari surga. Surga kan imbalan. Tapi kalau kalimatnya tidak mengapa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho, daripada masuk surga Allah tidak ridho. Tentu itu kalimat yang bertentangan dengan konsep tauhid. Dalam tauhid harus ada roja, harus ada khauf. Kita harus roja, berharap dengan surga, samping ridho Allah ya. Dan kita juga harus ada rasa takut. Takut dari apa? Takut dari siksa Allah, takut dari neraka. Dan langsung secara eksplisit menyebutkan surga dan neraka juga boleh. Kita kan sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi menyebutkan minta surga boleh, menyebutkan jauhkan dari neraka juga boleh. Samping tentu kita minta ridho Allah. Bab berikutnya, bab ke-57. Bab maja'a fil law. Bab apa-apa yang datang tentang kata law. Law itu artinya kalimat pengandaian. Law, if, jika, andai kata. Andai kata saya bisa terbang, wah saya akan keliling dunia. Itu kan andai kata. Jadi ngalamun ya. Jadi kalimat pengandaian itu orang yang suka ngalamun. Andai kata saya punya uang 100 juta, ini saya kasih bapak-bapak semua yang hadir sini 1 juta sampai habis, dihitung. Nah, terus Anda gimana kalau punya uang dihabiskan? Ya gampang, saya tinggal ngalamun lagi. Karena judulnya ngalamun ya. Nah, jadi law itu kalimat pengandaian. Bagaimana tentang pengandaian? Ini ada dalam dalilnya Quran dan hadis. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala surat Al-Imran 154, yaquluna, mereka berkata, law kana lana min amri syai'un, andai kata saja ada sesuatu ya, kemampuan dalam diriku, makutilna hahuna, tentu kami tidak akan terbunuh di sini. Jadi ini orang-orang munafik itu ketika Nabi mengajak jihad, ngajak berperang ya, ngajak perang, lalu sebagian munafik itu tidak mau. Nanti kita malah mati dalam medan perang.
Akhirnya ketika setelah selesai perang, lalu ada beberapa kawannya atau sahabat Nabi yang meninggal dunia, gugur. Tuh kan, gitu. Coba andai kata nggak berangkat perang, pasti tidak akan mati. Gitu. Dia bilang tuh, coba kalau tidak andai kata tidak berangkat perang, tentu mereka tidak akan terbunuh. Pakai kalimat andai kata, lupa. Padahal kematian itu andai kata tidak berangkat pun mati juga. Kalau pakai kata andai kata, tapi dia seolah-olah untuk menunjukkan bahwa alasan dia itu benar. Kamu nggak usah perang. Kalau perang nanti kamu terbunuh. Ternyata tidak yang terbunuh, betul tuh kan. Coba andai kata kamu tidak berperang seperti kami di rumah, itu kan pasti tidak akan mati. Nah, itu kalimat pengandaian ya, tidak boleh. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, keluarlah kamu dari kematian yang akan menimpa pada dirimu jika kamu orang yang benar. Jadi kalau menganggap orang itu meninggal di medan perang, coba kalau nggak pergi, kamu tidak akan mati. Allah balas lagi, siapa yang bisa menghindar dari kematian? Yang ikut berperang bisa mati, yang tidak ikut berperang pun bisa mati. Pilih mana? Kalau berperang jihad matinya, bisa pilihlah masuk surga. Tapi kamu nggak mau perang, diajak oleh Nabi, oleh Rasul berjihad nggak mau, mati juga bisa kena di rumah. Nah, tentu beda. Yang satu matinya bisa masuk surga, yang satu belum tentu masuk surga. Sama-sama. Jadi jangan pakai kata lau. Coba kalau enggak, ada orang mau pergi ke satu kota tempat, lewat situ, tabrakan. Tuh kan, coba kalau nggak lewat situ, nggak tabrakan. Kalau nggak lewat, memang takdirnya kebetulan meninggal lewat situ. Jadi jangan menyalahkan takdirnya. Coba kalau nggak lewat situ, pasti nggak akan celaka kok. Yang lewat situ juga ada yang nggak celaka juga. Coba nggak lewat situ, padahal yang keselamatan itu bukan karena lewat situ atau tidaknya. Ini tentang law. Wa qalihi ta'ala walladzina qalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, ya, dan mereka juga duduk-duduk, law ata'una ma qutilu, andai kata kamu tidak mentaati perintah kami atau ajakan kami, ma qutilu, pasti mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi orang-orang munafik itu ngajak-ngajak teman-temannya supaya jangan ikut jihad. Coba kalau mengikuti perintah kami, kalau taat dengan perintah kami, ma'kutilu, pasti mereka tidak akan terbunuh. Bisarihi, dalam hadis sahih an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Carilah apa-apa yang bisa bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Ini ya, ini perintah dari Nabi. Kita harus mencari apa yang ya mendatangkan manfaat bagimu. Jadi dalam apapun berusahalah mencari yang bisa menjadikan bermanfaat bagimu. Dan jangan lupa minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala tajazanna, dan janganlah kamu bersikap lemah ya. Jadi jangan lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul, jika menimpa sesuatu kepadamu jangan kamu katakan lau anna fa'altu kada lakana kada wa kada. Jika ada yang menimpa sesuatu, ada takdir ya. Ada takdir yang menimpa kepada kita, sekali-kali jangan kamu katakan fala taqul. Kamu jangan berkata begini, lau anni fa'altu kada la kada wa kada. Jadi pakai kalimat, coba kalau tadi enggak begini, pasti enggak begini. Ya. Andai kata saja tadi ya, enggak begitu, pasti enggak akan terjadi begitu. Itu pengandaian ya. Walakin akan tetapi kul, katakanlah olehmu, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu qadarullah, saya tadi nggak bisa berangkat karena hujan deras. Jadi tidak menyalahkan takdir yang terjadinya. Coba kalau tadi nggak mampir dulu ke teman,
pasti nggak hujan. Jangan begitu. Saya udah niat mau datang kajian tapi ada keperluan mampir dulu. Qadarullah hujan turun, jadi saya nggak sempat datang atau saya terlambat datang. Jadi katakanlah dengan kalimat qadarullah. Ya. Jadi jangan menyalah-nyalakan takdirnya. Kenapa? Fa'in lau, jika seseorang mengatakan lau, andai kata itu sama dengan taftahu amal syaitan, sedang membuka pintu-pintu syaitan. Nah ini, jadi orang yang suka berandai-andai itu sama dengan membuka perbuatan amalan setan atau pintu-pintu setan. Kalau saya begini, saya akan begitu. Jadi senangannya ngalamun. Nah, jadi orang yang suka ngalamun, berandai-andai, apalagi istilah orang obsesi ya, terobsesi ya, tapi obsesi yang negatif ya, terobsesinya sangat tinggi, ngalamun membayangkan suatu. Nah, kayak mohon maaf ya, sebagian kerja MLM ya, kan dimotivasi, terobsesi, kalau kamu bisa ini, kamu akan level naik bintang 2, bintang 3, bintang 4, diforsil ya. Terus akhirnya banyak orang yang ngalamun juga itu, karena terobsesi ingin dapat bintang 4, bintang 5. Kalau sudah bintang 5 nanti ini bisa dapatkan mobil, bisa mendapatkan rumah, ya macam-macam. Dari satu sudut sesungguhnya baik memotivasi orang untuk bekerja keras, tapi sesungguhnya dalam beberapa sisi yang lain konsep seperti itu juga merusak orang. Dan merusak orang terobsesi, bahkan yaitu terbebani. Dia seolah-olah dikejar-kejar, nanti dikejar gimana kok kamu linknya cuma baru 1 orang, harusnya kan per level ini 3 orang atau 5 orang. Hanya memikirkan lau andai kata saya sudah dapat bintang 5, wah saya sudah bisa dapat rumah itu. Dulu saya sudah dapat bintang 3, andai kata saja. Nah, jadi begitu. Jadi semuanya pakai andai kata ya. Jadi jangan pakai lau. Bab 56. Bab nahyi an sabrih, bab larangan mencaci maki angin. Nah, kita tidak boleh mencela angin. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubur riyah, janganlah kamu mencela angin. Saya pernah menjelaskan dalam kajian yang berbeda tentang larangan mencela. Banyak itu, jangan mencela makanan. Kalau kamu tidak suka jangan dicela makanan. Ya cukup tidak usah dimakan, tapi jangan dicela. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi mau, Nabi makan, dan jika Nabi tidak suka dengan makan itu, Nabi tidak mencela. Gitu saja ya. Ada juga larangan mencela kepada binatang. Dan di sini larangan mencela angin. Pokoknya terjadi angin, lalu ada angin besar sampai memporak-porandakan, lalu menyalah-nyalakan angin. Ini angin dan seterusnya, merusak. Nah, kita tidak boleh mencela angin. La tasubur rih, tidak boleh mencela angin. Apa yang harus kita lakukan? Fa idza ra'aitum minha ma takrahun, jika kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan, angin kok besar, angin sampai merusak, angin kok merusak. Faqulu, cukup ucapkan begini, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadihir rih. Jadi kita berdoa. Kalau ada turun hujan kan, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi jangan mencela hujannya, doa saja. Ini kalau terjadi angin besar, ya, kata Nabi baca saja doalah begini, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadihir rih. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Jika dalam angin kebaikan, berilah kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan apa-apa yang ada dalam angin itu, kebaikan yang ada dalam angin itu. Wa khairi ma umirat bihi, dan juga kebaikan dari apa yang telah engkau perintahkan. Karena pasti angin itu diperintahkan oleh Allah, dia tidak bergerak sendiri. Wa na'udzubika min syarri hadihir rih, dan kami juga berlindung kepadamu ya Allah, mohon perlindungan dari keburukan angin ini. Jika sebab angin ini mendatangkan keburukan, banyak kebinasaan, mohon kami perlindungan dari keburukan angin ini. Wasyarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada dalam angin itu. Wasyarri ma umirat bihi, dan keburukan dari apa yang telah diperintahkan olehmu. Jadi angin itu tidak salah.
Karena angin itu dikendalikan oleh Allah. Jadi orang yang mencela angin, mencela udara, mencela ya kondisi apapun, hujan lagi, baru hujan lagi. Itu kan mencela. Ya. Kalau kemarau dicela juga, hujan dicela juga, angin besar dicela, enggak ada angin sumuk panas dicela. Jadi jangan suka mencela-cela kondisi keadaan. Itu semuanya dari Allah. Bab qaulihi ta'ala, berfirman Allah Ta'ala bab 57. Yadunnuna billahi wal haq. Mereka telah menduga-duga kepada Allah dengan dugaan-dugaan yang tidak benar. Kalau bahasa lain syuudan kepada Allah, ini tidak boleh ya. Mereka menduga-duga kepada Allah dengan dugaan yang tidak benar, dan nal jahiliyati, dengan praduga-praduga jahiliyah. Orang-orang jahil itu kan sering berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi kita jangan berprasangka buruk dengan Allah. Yaquluna, mereka berkata, hal lana al-amri syai'un qul innal amra kullahu lillah. Ya. Apakah pada diri kami mampu ya melakukan sesuatu? Katakanlah bahwa sesuatu itu seluruhnya berasal dari Allah. Ya. Jadi kita menerima takdir yang sudah terjadi, tapi berusaha juga untuk mencari takdir yang terbaik. Kalau berusaha mencari takdir yang terbaik itu misalkan begini ya. Ada informasi itu. Kalau Bapak mau berangkat ke Jakarta atau ke Kebumen nih Pak ya. Kalau berangkat ke Kebumen itu kalau bisa jangan lewat jalur A, karena kebetulan di sana ada ada sesuatu yang bisa membahayakan kita. Diarahkan yang agak aman lewat jalur B umpamanya. Itu sama dengan kita sedang berusaha mencari takdir dulu yang terbaik. Walaupun ternyata lewat jalur B juga ada kecelakaan, ya itulah takdir yang menimpa kita terima. Tapi berusaha dulu mencari takdir yang terbaik. Tapi jangan menyalahkan, tuh kan sudah saya kasih tahu jangan lewat A, malah lewat A, buktinya celaka kan gitu. Walaupun yang lewat A juga ada juga yang tidak celaka ya. Jadi jangan menyalahkan takdirnya, tapi berusaha mencari takdir yang terbaik, itu perintah ya. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yu'addibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Mereka menyiksa orang-orang munafik laki dan munafik perempuan, musyrik dan musyrikat. Ad-dhanina, yang mereka si munafik dan si musyrik itu melakukan prasangka-prasangka kepada Allah, dan nasau, dengan prasangka yang buruk, alaihim, atas mereka, dairatus sau ya, dengan seluruh prasangka-prasangka buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka, wa adalahum jahannam, dan Allah sediakan bagi mereka jahannam, wa sa'at masira, tempat yang buruk. Jadi orang yang suka berprasangka buruk, syuudan kepada Allah, ini tidak boleh. Karena Allah murka dan Allah melaknat kepada orang yang bersyuudan kepada Allah, bahkan disiapkan tempatnya di jahanam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil ayatil ula, Ibnu Qayyim menjelaskan fusira hadad don, yang dimaksud dengan don prasangka itu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa ana amrahu sayyid mahilu. Yang dimaksud donal jahiliyah, prasangka buruk jahiliyah itu seperti apa? Orang-orang jahiliyah itu mempersangkakan buruk bahwa Rasul itu tidak akan menang. Jadi kalau berperang ya paling juga tidak akan menang, gagal. Dan amrohu, bahwa perkara agama yang dibawa oleh Rasul itu pasti akan lenyap. Jadi sampai mau berprasangka begitu ya. Rasul ngajak berjihad, yang paling juga jihadnya gagal, kalah. Mensiarkan agamanya Rasul, paling juga agamanya akan hilang, tidak akan diterima di masyarakat jahiliyah ini. Jadi itu berprasangka buruk, dikira Allah tidak akan menolong. Nah itulah contoh, jangan berprasangka buruk seperti prasangka orang-orang jahiliyah. Wa fusira bi dhannihim,
dan juga ditafsirkan tentang maksud don mereka itu adalah yang dimaksud prasangka buruk itu annama asabahum lam yakun biqadrillahi wa hikmatihi. Apa yang terjadi atau menimpa kepada mereka dianggap itu bukan ketentuan Allah wa hikmatihi dan bukan ya hikmah dari Allah. Fa fusra bi inkaril hikmati wa inkaril qadri, mengingkari hikmah dan mengingkari takdir, wa inkari ayyutima amra rasulih, dan mengingkari bahwa amra itu maksudnya agama Rasul itu tidak akan sempurna, wa yudhirahullahu ala dini kullih, dan juga mereka mengingkari bahwa Allah tidak akan memenangkan terhadap agamanya. Wa hadha huwa dhannu saw, inilah contoh prasangka-prasangka buruk. Alladzi danahul musyrikuna wal munafiqun, yang inilah dilakukan prasangka-prasangka itu oleh orang musyrik dan orang-orang munafik, sebagaimana tadi dijelaskan dalam firman dalam surat Al-Fatah tadi ya, dalam firman-Nya Allah Taala surat Al-Fatah. Wa inna makana hada dhanna saw, dan inilah yang dimaksud prasangka buruk. Lianahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu, karena memprasangkakan sesuatu yang tidak sepatutnya diprasangkakan pada Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tidak mampu ya untuk melakukan sesuatu, paling juga perangnya kalah. Bagaimana mungkin ya 300 orang melawan 3000, itu tidak akan menang, itu paling juga kalah. Jadi dia sudah memprasangkakan buruk. Padahal ya di dalam Quran kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsratan biidznillah. Jadi golongan yang kecil yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Jadi kalau sudah belum apa-apa memprasangkakan buruk terhadap Allah, nah itulah don as-saw, don yang buruk, dan itulah donnya jahiliyah. Wa ma yaliku bi hikmati wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq, dan apa-apa yang tidak sepantasnya dilakukan dengan hikmahnya, ujiannya, janjinya yang benar, itu dari Allah. Faman dana anahu yudilul batilal haq, dan siapa orang yang memperkira atau menyangka mengira bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, itu juga don yang salah. Jadi memprediksikan ya, jadi meyakinkan dalam prasangkanya bahwa Allah akan memenangkan yang batil atas yang hak. Misalkan gini ya, mohon maaf ya, orang-orang Palestina kan dohirnya kalah terus sama Israel. Dari dulu diserang terus. Orang Palestina paling nyerangnya pakai batu, melempar pakai batu, sementara Israel sudah pakai senjata canggih. Tapi kita sekali-kali tidak boleh memprasangkakan buruk terhadap Allah. Bagi Allah mungkin kelihatannya Israel itu akan menang atau Palestina akan kalah. Tapi bagi Allah berbeda dengan prasangka kita. Jadi ya kita tetap optimis ya, dan jangan memprasangkakan buruk ya, paling juga orang Palestina nggak akan menang. Siapa bilang tidak akan menang? Ya Allah Maha berkehendak. Nah itu kalau ada orang yang memprasangkakan bahwa Allah akan memenangkan yang batil atas yang hak, idalatan mustamirah, yang terus menerus, wa yadamhil ma'ahal haq, dan dia juga memprasangkakan bahwa kebenaran akan sirna ya, yadmahil itu pergi atau sirna, au ankara atau mengingkari ayyakuna majra bi qada'i wa qadrihi, au ankara, atau dia juga memprasangkakan apa yang terjadi dengan takdirnya, au yakuna qadarahu li hikmati balighah, dengan takdir yang mengandung hikmah yang jelas, yastahiqu alil hamd, yang berhak padanya pujian, bal za'ama ana dalika, bahkan yang demikian itu limasyatil mujarradihi, dengan kehendaknya Allah semata. Padalika dunal ladina kafaru fawallana kafaru minan nar, itulah yang dimaksud prasangka-prasangka buruk dari orang-orang kafir, maka kecelakaan bagi orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Faksarun nasi, dan kebanyakan manusia, yadununa billahi donas saw, mereka menyangka dengan kepada Allah dengan sangkaan-sangkaan yang buruk, fima yahtasu bihi, dengan apa yang dikhususkan padanya, wa fima yaf'aluhu bi ghairihim, dan dengan apa yang dilakukan selainnya. Jadi memprasangkakan buruk
takdir buruk yang menimpa kepada dirinya atau takdir buruk yang menimpa kepada orang lain, itu tetap saja diprasangkakan buruk terhadap Allah. Wala yaslamu min dalika, maka tidak akan selamat bagi orang itu illa man arafa Allah, kecuali orang yang paham tentang Allah, wa arafa asma'ahu wa sifatah, dan dia paham tentang asma dan sifatnya Allah, wa mujibah hikmati wa hamdihi, dan juga paham tentang hikmah dan pujiannya kepada Allah. Falyatain allabibu an-nasihu li nafsihi, maka perhatikanlah dengan akal yang benar untuk dirinya dengan perkara ini. Waliyatub illallah, dan ketentuan itu bagi Allah. Wa yastaghfiruh, dan memohon ampun kepada Allah. Min donnihi, dari prasangka-prasangka birobihi, kepada Rabbnya. Dan nasau, dengan prasangka yang buruk. Walau fatasabbat man fatasyata, jika kamu mau menyelidiki kepada orang yang menyelidikinya, la ra'aita indahu, pasti kamu akan mendapati di sisinya ta'annuta alal qadari, yaitu menyangkal atas takdir, wa malamata lahu, dan mencemooh kepada takdir, wa annahu kana yanbaghi ayyakuna kada wa kada, dan meyakini seyogianya akan seperti ini dan seperti itu. Famustaqilun wa mustaksirun, sedikit ataupun banyak. Wa fatasya nafsaka, maka perhatikanlah atau selidikilah terhadap dirimu sendiri. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Hal anta salimun, apakah kamu termasuk orang yang selamat? Kita termasuk orang yang selamat tidak? Ada prasangka-prasangka buruk terhadap takdir, prasangka-prasangka buruk terhadap ketentuan Allah. Biasanya prasangka-prasangka buruk itu kalau orang terkena sifat atau penyakit sensitif, ya. Orang yang sensitif itu seringnya berprasangka buruk. Lalu ada orang bilang begini, nah ini kan sedang menyindir saya, gitu. Padahal orang yang sedang bicara itu tidak sedang menyindir siapa-siapa. Ada orang yang kebetulan ya naik motor ngebut, pas kita sama-sama sedang berjalan, kok dia nggak ngelaksoni saya, kok dia nggak anggut pada saya, lalu muncul prasangka dia ini benci dengan saya apa enggak, padahal dia itu kebelet pipis jadi ngebut, nggak sempet nyapa dulu. Jadi nah itu perkara-perkara yang seperti itu jangan dijadikan suudon. Oh mungkin dia ada keperluan, oh mungkin dia tidak melihat gitu. Padahal saya sudah manggut loh, kok orang itu tetap nggak manggut, ya dia mungkin nggak lihat. Nah, jadi jangan berprasangka buruk. Hal anta salim, apa kamu termasuk orang yang selamat? Selamat enggak dari prasangka-prasangka buruk itu? Dan sebuah syair, fa'in tanajju minha, apabila kamu terbebas dari itu, tanju min di'alimah, maka terbebaslah atau selamatlah dari kebinasaan yang besar. Wa ila, dan jika tidak, fa ini sesungguhnya aku la ikhalaka najian, sesungguhnya ikhalaka najian, apa itu kekosongan yang najian menyelamatkan. Kita lanjutkan bab yang ke-58. Bab maja'a fi munkaril qadari, bab tentang mengingkari qadar. Ini masih bicara bab takdir ya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, walladhi nafsi Ibnu Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, di tangan Allah. Ini maksudnya sumpah demi Allah. Lau kana li ahadihi, andai kata saja bagi salah seorang di antara mereka mislu Uhudin dahaban, seperti bukit Uhud yang isinya emas semuanya, suma'an faqahu fisabilillah, kemudian bukit yang sebesar bukit itu isinya emas semuanya itu diinfakkan untuk jalan Allah, ma kibalahu minhu hatta yu'mina bil qadari, maka Allah tidak akan menerima. Jadi kalau ada orang yang berinfak
dengan emas sebesar gunung pun tidak akan diterima oleh Allah infaknya hatta yu'mina bil qadari, sampai dia benar-benar beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah. Summa istadalla bi qouli Nabi sallallahu, kemudian ia berdalil dengan sabdanya Nabi SAW, al-imanu, iman itu antumina billahi, beriman engkau beriman pada Allah, wa malaikati, dan malaikatnya, wa kutubi, dan kitabnya, wa rusuli, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari. Nah, ini kalimatnya dipisahkan ya. Tu'mina satu nih, tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir digabung, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dulu saya ingat kalau perdebatan Nur Khalis Majid mengatakan rukun iman itu hanya 5. Kalau kita bilang rukun iman ada 6. Kenapa 5? Karena menggabungkan beriman kepada takdir itu sama dengan beriman kepada Allah. Jadi kita tetap menyebutnya 6 ya, seperti dalam hadis ini, walaupun maksudnya juga ya sama ya. Jadi kalau orang beriman pada Allah otomatis mengimani takdirnya. Tapi di sini diperjelas kembali, beriman kepada Allah dan beriman bil qadari, dengan ketentuannya, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala annahu qala libnihi, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'amal iman, sesungguhnya kamu tidak akan merasakan manisnya iman. Jadi kata ayah pada anak-anak, kamu tidak akan mendapatkan rasa manisnya iman. Hatta ta'lama, sampai kamu betul-betul mengetahui. Jadi kalau belum mengetahui ini, maka seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa yang menimpa kepadamu itu tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa-apa yang tidaklah meleset kepadamu, lam yakun liyusibaka, sesuatu yang belum menjadi takdirmu atau menimpa kepadamu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, inna awala ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Jadi yang pertama kali diciptakan Allah pena. Pena itu catatan. Karena Allah pertama kali menciptakan catatan, berarti semuanya itu ada dalam catatan Allah. Faqala lahu, lalu Allah berfirman padanya, uktub, hai pena, tulislah gitu. Jadi dari dulu sudah ada tulisan-tulisan catatan. Faqala rabbi wa ma ada aktubu, kata si kolam, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berfirman lagi kepada pena, uktub maqadira kulli syai, catatlah semua apa yang jadi ketentuan atas segala hal ini, hatta taquma sa'atu, sampai datangnya hari kiamat. Jadi sejak bumi diciptakan, itu Allah sudah menciptakan pena terlebih dahulu, dan pena diperintahkan untuk mencatat kulla syai, segala hal, segala sesuatu, hatta taquma sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ya bunaya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hada, siapa orang yang mati tidak dalam keadaan ini, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya, kalau seseorang meninggal dunia tidak meyakini takdir Allah, maka dia bukan termasuk golonganku, golongan Nabi. Wa fi riwayat Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, inna awala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa pertama kali Allah ciptakan itu adalah qalam. Qalam itu pena, catatan. Faqala lahu, lalu Allah berfirman pada qalam, uktub, tulislah. Fajara fatilka sa'ah, maka berlakulah itu sampai hari kiamat, bima huwa kainun ila yaumil kiamat, dalam kondisi apapun sampai hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Wahb, dalam riwayat Ibnu Wahb qala Rasulullah SAW bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, siapa orang yang tidak beriman kepada ketentuan Allah baik ataupun buruk, akhraqallahu bin nari, maka Allah akan membakar dia di neraka. Nah, jadi
belajar ya, belajar menerima ketentuan Allah ya. Biasanya yang muda ada istilah cinta. Cintanya kalau terlalu dalam, ketika diputus frustasi, stres, harus berangkat ya ke psikiater, harus ya macam-macam tuh ya. Nah, itu karena dia tidak memahami konsep takdir itu ya. Belum apa-apa sudah merasa akan menjadi calon suaminya, belum apa-apa sudah merasa akan mencalon istrinya, padahal masih ada takdir-takdir yang lain. Nah, jadi belajar ya. Dan apalagi kalau setelah itu karena ada menimpa suatu keburukan pada dirinya nggak diterima, lalu mengingkari takdir yang baik dan yang buruk, maka dia akan masuk neraka. Wa fil musnadi wa sunani an ibni Dailami, dalam al-musnad dan as-sunan. Al-musnad itu biasanya kepada Imam Ahmad, Musnad Ahmad, atau sunan itu yang 4 ya, Sunan Ibnu Majah, Dawud, Tirmidzi, Nasai. Dari Ibnu Dailami qala ataitu Ubay bin Ka'bin, saya mendatangi Ubay bin Ka'ab, lalu saya berkata, fi nafsi syai'un minal qadar, dalam jiwaku terdapat keraguan tentang qadar. Jadi curhat, kok dalam diri saya ada keraguan ya. Saya dulu waktu kecil juga kadang-kala suka bincang-bincang sedih, kenapa kok begini ya, kok orang lain nggak begitu, kok ditakdirkan begini, kok orang lain enggak. Itu ada sedikit keraguan tentang konsep takdir dalam jiwa. Itu ditanyakan. Fahadatsani bisyai', maka menceritakan padaku sesuatu. La'allahu yudhibahu min qalbi, mudah-mudahan Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Faqala, lalu ia berkata, "Lau anfaqta misla uhudin dahaban ma qabilahu Allahu minka." Ya, maksudnya demi Allah, andai kata kamu berinfak dengan emas sebesar gunung pun, Allah tidak akan menerima infakmu. Hatta tu'mina bil qadari, sampai kamu betul-betul beriman kepada takdir. Jadi bahasa lain, orang beramal soleh tapi dia tidak mengimani takdir Allah, itu mohon maaf istilahnya sia-sia. Jadi takdir juga harus kita imani. Wa ta'lama anna ma'asabaka lam yakun liftiaka, dan ketahuilah apa yang telah menimpa kepadamu lam yakun liftiaka, tidaklah akan meleset darimu. Jadi kalau Allah sudah menetapkan A, pasti tidak akan meleset, karena Allah sudah tahu. Wa ma'ataka lam yakun lisibaka, dan apa-apa yang tidak ditetapkan kepadamu maka tidak akan menimpa kepadamu. Kalau Allah katakan tidak, pasti tidak. Itu akan terjadi seperti itu. Walau mitta ala ghairi hada, dan jika engkau meninggal dunia dalam selain ini, maksudnya tidak mengimani tentang takdir ini, lakunta min ahli nar, maka kamu termasuk ahli neraka. Qala, lalu aku berkata ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Nah ini Abi Dailami tanya kepada Ubay bin Ka'ab, jawabannya begitu, kamu harus beriman kepada takdir. Lalu penasaran mungkin ya, tanya lagi kepada Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Sabit. Fakulluhum, semuanya itu hadasani bimisli dzalika, semuanya menyampaikan jawaban yang sama. Ya. Jadi pernah ditanyakan pada Ubay bin Ka'ab, kepada Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Zaid bin Sabit tentang kegelisahanku tentang takdir ini yang menimpa padaku, dan mereka jawabannya sama. Ya, tadi intinya, andai kata kamu berinfak dengan sebesar ya Bukit Uhud sekalipun yang isinya emas semuanya, Allah tidak akan terima sampai kamu benar-benar beriman kepada takdir. Wa anin Nabi, dan ini dari Nabi SAW, ada hadis sahihun, hadis ini sahih, rawahul Hakim fi sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahih. 59. Babu majaa fi musawwarin. Ini bab tentang pelukis ya. Istilah gambar ya, melukis. Gimana nih hukum tentang melukis? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, qala Allah taala, firman Allah taala, wa man adlamu mimman dhahaba yarqu ka khalqi, dan siapakah yang lebih dolim dari orang yang menghendaki menciptakan seperti ciptaanku, fala yakhallaqu darratan, maka kamu menciptakan daratan seekor semut, aw yakhluqu habatan, atau
menciptakan habbah sebesar biji, aw liyakhluqu sya'iratan atau menciptakan sebesar gandum syairah. Walau an Aisyah dan dari Aisyah Rasulullah SAW qala asyadun nasi 'adaban yaumil qiyamah, seburuk-buruk manusia siksanya di kelak dari kiamat adalah alladzina yudahiuna bi khalqillah, orang yang melakukan seperti ciptaan Allah. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat menggambar itu tidak boleh. Walaupun nanti tentu dalam pembicaraan ini agak luas ya, boleh saja menggambar itu asalkan tujuannya jelas, bukan untuk kesyirikan atau bukan untuk kemaksiatan. Nah, nanti dalam fikihnya pemahaman hadis ini berbeda. Walau an Ibnu Abbasin sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kullu musawwirin finnar, semua yang musawwir pelukis itu berada di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin, maka akan dijadikan bagi setiap gambarnya itu sawwaraha nafsun, ya, digambarkan nafsu dengan nyawa, yu'adibu biha fi jahannam, maka dia akan disiksa di neraka jahanam. Jadi kalau orang melukis nanti kelak dia diminta coba kasih nyawa, nah, gitu. Jadi melukis manusia ya, kan sama menyerupai dengan ciptaan Allah manusia, maka dia akan disiksa di neraka jahanam. Walahu ma'anuhu marfu'an, dan juga hadis dari Bukhari Muslim, maksudnya hadis ini marfu, man sawwara suratan, siapa orang yang menggambar sebuah gambar di dunia, kullifa ayyunfahu fiha ruh, maka akan dikenakan beban kepadanya untuk ditiupkan ruh kepada gambar tersebut, walaysa binafihin, dan pasti tidak akan bisa memberikan ruh. Wali Muslimin an Ibnu Hayyaj, dan dari Ibnu Hayyaj, dari Hayyaj yang berkata, qala li Aliyun, Ali berkata kepadaku, kepada siapa? Abi Hayyaj, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah SAW, maukah aku sampaikan kepadamu sesuatu yang Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepadaku, yakni alla tada'a suratan, untuk meninggalkan gambar, illa tamasatha, melainkan akan membinasakanmu, wala qabran, dan juga tidaklah kubur musrifan yang ditinggikan, illa sawaitahu, melainkan harus diratakan. Yang ini kemudian sebagian ya orang menuduh bahwa ini ajaran Wahabi ya, suruh meratakan kubur-kubur. Tapi sebenarnya kalau dikaji ya memang ada kesunahan-kesunahan kubur itu tidak ditinggikan. Tapi kalau ini diratakan memang akhirnya tanpa juga dengan sebuah kebijakan pemerintah setempat, dan ini akan menjadi konflik ya. Tiba-tiba kubur di sana dirata-ratakan, dihancurkan. Ya, saya kira tidak seperti itu ya. Karena ada dari segi fikihnya memang perbedaan pendapat dengan tentu argumentasinya masing-masing. Bab ke-60. Bab majaz fi kasratil halaf, bab tentang banyaknya bersumpah. Wa qala ta'ala wahfadu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kalau kita sudah bersumpah harus ditepati ya. Ini pernah dibahas dalam bab sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu munafaqatun. Janji itu biasanya menjadi penglaris lisilati untuk perdagangan, mumhiqatun lil kasabi, dan menghapuskan keberkahan. Nah, diperhatikan nih, biasanya obat atau cara penglaris dagangan dengan sumpah, demi Allah ini bagus, ini manis, demi Allah, gitu. Padahal telah dibeli di rumah kecut. Dan itu para pedagang yang selalu bersumpah untuk mempromosikan dagangnya supaya laris dengan sumpah-sumpah tersebut, padahal tidak sebenarnya, justru mumhiqatun lil kasabi, akan menghapuskan keberkahan. An Sulaiman anna Rasulullah qala salasatun la yukallimullah, ada 3 golongan yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakihim, dan tidak akan disucikan, walahum adabun alim, bahkan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa itu 3 golongan yang akan dapatkan siksa pedih? Usaimitu zanin, orang tua yang berzina, sudah tua masih zina, sibah-sibah itu zina. Wa ailun mustakbirun, orang miskin sombong, sudah miskin sombong gitu. Mungkin istilahnya ya, walaupun tidak boleh. Kalau orang kaya sombong mungkin masih pas karena ada yang disombongkan. Walaupun orang kaya juga tidak boleh sombong.
tapi ini sudah miskin, sombongnya bukan main. Itu Allah bencinya. Wa rajulun ja'alallahu bid'atahu, dan seseorang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya, la yashtari ila biyaminihi, dia tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Wala yabi'u ila biyaminihi, dan juga tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Pedagang-pedagang yang selalu mempromosikan barang dagangannya dengan sumpah atas nama Allah, padahal tidak sebenarnya. Demi Allah ini kualitasnya bagus, padahal tidak hanya cuma sekedar mencari keuntungan membawa atas nama Allah. Wa fi sahihain an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah wa ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah masaku, masa Nabi. Tsumalladzina yalunahum, kemudian setelah itu berikutnya, tsumalladzina yalunahum, dan kemudian generasi berikutnya. Qala Imran berkata, fala adri, saya tidak tahu, ada kalau ba'da qarnihi marataini aw salasan, apakah waktu itu ketika Nabi menyebut 2 kali atau 3 kali tsumalladzina yalunahum, tsumalladzina yalunahum 2 kali atau 3 kali tsumalladzina yalunahum. Kalau umpamanya 2 kali, sebaik-baik generasiku, berarti generasi Nabi, kedua generasi sahabat, ketiga generasi tabi'in. Kalau 3 berarti generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Nah, kita ini bukan generasi siapa-siapa. Jadi kita bukan generasi yang terbaik. Jadi kita berusaha untuk belajar dengan lebih baik lagi. Summa inna ba'dakum qauman, sesungguhnya setelah kalian adakan satu kaum yashhaduna, mereka bersaksi, mereka meminta kesaksian, wala yustashhadun, dan tidak dipersaksikan. Wa yahununa, dan ada orang-orang yang berkhianat, wala yutamanun, dan tidak dipercayai. Wa yanduruna, dan banyak orang yang bernadar tapi wala yufuna, tidak dipenuhi. Wa yadharu fihim as-samu, dan nampak bagi mereka itu saman, gendut. Mohon maaf ya, yang perutnya gendut bukan berarti banyak dosanya ya. Tapi di sini disebutkan, nah ini kadang-kala karena hanya untuk mencari keuntungan dunia, istilahnya untuk mementingkan isi perut. Nah, jadi digambarkan saman, perutnya gendut. Wa fi dalam Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsumalladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, tsumalladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Tsumma yaji'u qaumun, lalu akan ada datang satu kaum, tasbiqu syahadatu adim bi yaminahu, nanti akan ada suatu saat kaum yang bersaksi di antara mereka dengan sumpahnya, wa yaminuhu syahadatuhu, dan sumpahnya dijadikan sebagai kesaksiannya. Qala Ibrahim, maksudnya Ibrahim an-Nakhai, kanu yadribuna ala syahadatina, kami menjadikan atas kesaksian kami, wal ahdu, dan sumpah, wa nahnu sigorun, waktu itu kami dalam keadaan masih kecil. Bab 61. Bab maja fi dimatillahi wa dimati nabiyhi, bab tentang perjanjian Allah dan perjanjian Nabi. Ini firman Allah surat An-Nahl ayat 91. Silakan dibaca sendiri ya. Dan ini hadisnya agak panjang. Coba kita lewati dulu bab 62. Bab majafil aqsami 'ala Allah, bab tentang mendahului sumpah atas Allah. Dari Jundab bin Abdullah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, dan seorang berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Faqala Allah azza wa jalla, lalu Allah menjawab, man alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, siapa yang bersumpah atasku untuk aku tidak mengampuni si fulan? Ini qad ghafartu lahu, sungguhnya aku telah mengampuni dia. Wahbatu amaluka, dan terhapuslah amalmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi begini, kita tidak boleh mendahului Allah. Umpamanya ada orang jahat, kita bilang paling Allah tidak akan mengampuni orang itu. Lalu Allah bilang lagi, siapa yang bilang begitu? Bilang aku tidak akan mengampuni si fulan. Justru telah aku ampuni dosa si fulan dan hilanglah amalmu, gitu ya. Jadi kita jangan mendahului, sejahat apapun jangan diputus, diklaim dia orang jas ya, orang buruk yang tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal Allah belum tentu seperti itu. Juga sebagaimana hadis Abu Hurairah, anna al-qaila rajulun 'abidun, ya, ada seorang qail rajul 'abid yang beribadah. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, takallama bi kalamatin,
ia berbicara dengan kalimatnya au baqat dunyahu, dan dia binasakan dunianya wa akhiratahu, dan akhiratnya. Hadis bab ke-63, dua bab lagi. Bab la yastasfa' billahi ala hadin min khalqihi, bab orang tidak diberi syafaat billahi dengan Allah atas seseorang dari makhluknya. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, ada seorang Arab datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, nuhikatil anfus, celakalah al-anfus, ya, jiwaku, wajah al-iyal, telah terjadi kemiskinan yang meluas, wa halakatal amwal, dan binasalah harta benda. Jadi maksudnya telah terjadi kemarau panjang. Ya Rasul, telah terjadi kemarau panjang. Fastasqilana rabbuka, berharap mohon diberikan hujan bagi kami. Fa inna nastasfi'u billahi 'alaika. Sesungguhnya kami tidak memohon pertolongan kepadamu atasmu, wa bika 'alallahi, dan bagimu juga atas Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah. Lalu Nabi berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Fama zala yusabbihu hatta 'urifa dalika fi wujuhihi ashabihi. Maka senantiasa ia bertasbih sampai dia mengetahui hal yang demikian itu dalam wujudnya atau hakikatnya dan ashabihi, dan kekasihnya. Sumaqala, lalu dia berkata, waihaka, ya, waihaka itu apa ya? Kasihanilah engkau, atadri mallah, tahukah engkau tentang Allah? Inna sya'nallahi a'damu min dalika, sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih besar daripada itu. Innahu la yasfa'u billahi ala hadin, yang sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepada Allah ala hadin atas seseorang, min khalqihi, dari makhluknya. Ini yang dimaksud tentang berwasilah, ya. Jadi tidak berwasilah dengan makhluknya. Bab ke-64, bab majah fi himayatin nabi himat tauhid wasadihi kulli tariqi yusil ila syirki, bab tentang bagaimana Nabi menjaga tauhid dan menutup jalan-jalan menuju kepada syirik. Hadis dari Abdullah bin Sukhair radhiyallahu anhu, intalabtu fi wafdi Bani Amir, saya menjadi delegasi Bani Amir kepada Rasulullah SAW, lalu kami berkata, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. Faqala, lalu Nabi bilang, as-sayyidullahu tabaraka, jangan bilang sayyid kepada kami, tapi itu adalah untuk Allah, sayyidullah. Qulna, lalu kami berkata, wa afdaluna fadlan wa a'damuna taulan, lalu engkau adalah semulia-mulianya dari kami dan engkau seagung-agungnya bagi kami. Faqala, lalu Nabi berkata, qulu biqaulikum, berkatalah dengan perkataan kalian, au ba'di qaulikum, atau sebagian perkataan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kamu terseret dengan syaitan. Jadi maksudnya Nabi tidak ingin cara menyebut itu terlalu ditinggikan, diagung-agungkan. Karena khawatir terpeleset, sebagaimana dulu, ya, Nabi Isa pun terpeleset menganggap Isa jadi Tuhan. An Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu, orang-orang berkata, ya Rasulullah, ya khairuna, ya wabna khairuna, wa sayyiduna, wabna sayyiduna. Ini kalimat-kalimat pujian. Ketika orang-orang menyebut dengan kalimat-kalimat pujian tersebut, lalu Nabi menjawab, ya ayuhan nasu, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah dengan ucapan biasa kalian saja. Wala yastaghwiyannakum syaitan, jangan sampai kamu dibujuk oleh setan. Ana Muhammadun, aku ini Muhammad. Muhammad itulah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi jangan berlebihan. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatain, tidaklah aku mencintai melebihkan padaku di atas kedudukanku sendiri. Allati anzalani Allahu azza wa jalla, yang Allah telah memberikan kedudukan itu bagiku. Bab yang terakhir, bab majah fi qoulihi ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wa samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Ini silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 67. Dalilnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a qabrun al-akhbar, telah datanglah beberapa orang pendeta menghadap Rasulullah SAW. Faqala, yang berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu fit Taurat, saya mendapatkan dalam kitab Taurat, anna Allaha yaj'alu samawati ala isba'in, bahwa Allah telah menjadikan atau meletakkan langit itu di atas satu jari. Wal ardina ala isba'in ila isba'in,
dan meletakkan bumi di atas satu jari, wasajara ala isba'in meletakkan pohon di atas satu jari, wal ma'a ala isba'in meletakkan air di atas satu jari, wasara ala isba' dan meletakkan tangan di atas satu jari, wasairal khalqi ala isba'in dan meletakkan seluruh makhluknya di atas satu jari. Fayaqulu lalu dia berkata, anal malik, akulah malik, penguasa. Padahika Nabi SAW, lalu Nabi pun tersenyum atau ketawa, hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat giginya. Tasdiqan liqaulil khabar, untuk membenarkan dengan perkataan ini, itu maqara, lalu membacakan ayat tadi surat Az-Zumar. Jadi Nabi bertemu atau berdialog dengan Allah, kata Allah, saya letakkan langit hanya di atas satu jari loh Muhammad. Akhirnya Nabi pun tersenyum, ya. Yang seterusnya. Dalam riwayat Muslim sebutkan wal jibala wasajara alisbain, gunung dan pohon diletakkan di atas satu jari, sumayyahuzuhunna, lalu kemudian digoncangkanlah, fayaqulu anal maliku anallah, kata Allah, akulah yang menguasainya. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan yaj'alus samawati ala isba', Allah jadikan langit di atas satu jari, wal ma'a wasara ala isba'in, air dan tanah pun di atas satu jari, wasaidul khalqi ala isba', dan seluruh makhluk ini diletakkan di atas satu jari. Oleh Muslim Ibnu Umar marfu'an, yadullahu samawati yaumal qiyamah, Allah nanti akan menggulung langit ini kelak pada hari kiamat, summa ya'khuduhunna biyadihi yumna, kemudian akan diambil dengan tangannya yang bagian kanan, summa yaqulu, Allah pun berkata lagi, anal malik, akulah yang menguasai. Nanti langit yang luas ini digulung lagi hanya cuma dengan satu tangan kanan saja cukup. Ainal jabbarun, siapakah orang-orang yang perkasa? Ainal mutakabirun, siapakah orang-orang yang sombong? Siapa yang sombong? Allah saja meletakkan langit cuma satu jari. Justru ada orang yang tidak bisa apa-apa malah sombong. Summa yadil ardina sama yaquluna bisimalihi. Lalu kemudian Allah pun menggulung itu bumi, yang 7 lapis bumi, langit juga sama ya, 7 langit itu, kalau langit digulung dengan tangan kanan dan nanti bumi digulung hanya dengan satu tangan kiri. Sumayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, anal malik, akulah penguasa. Ainal jabbarun, siapa para ya jabar tadi, ainal mutakabirun, orang-orang yang berkuasa, siapa orang-orang yang sombong. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, mas samawati sabu wal arna sabu fi kafir rahman, apa-apa yang ada di langit yang 7 dan bumi yang 7 itu hanya berada dalam satu telapak tangannya Allah, illa kajarabalatin tiyadi ahadikum, kecuali hanya sebesar bijilah yang ada di tangan kalian. Jadi langit bumi itu hanya bisa dalam satu telapak tangan, kalau kalian hanya satu butir biji saja. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, yang berkata, Ibnu Zaid berkata, hadatsani abi, telah menceritakan padaku bapakku, Rasulullah SAW bersabda, mas samawati sab'u fil kursi, ya, tidaklah 7 langit itu melainkan di atas kursi, illa kadarahum sab'atin ulqiyat fi turasin, melainkan akan diletakkan di dalam satu turas, sebuah perisai. Waqala Abu Dar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, mal kursi fil arsi la kahalaqatin fi hadidin, tidaklah kursi di arsy itu melainkan seperti sebuah kalung dari besi, ulqiyat baina dhahri, yang digantungkan di atas punggung, qalatin minal ardi, ya, itu gantungan minal ardi dari pasir atau dari tanah. Dari Ibnu Mas'ud, baina sama'i dunya wallati taliha khamsu mi'ati amin, jarak antara langit dunia, jarak per langit kan ada 7, jarak langit satu ke langit berikutnya adalah 500 tahun kalau ditempuh. Wa baina kulli sama'in khamsu mi'ati amin, demikian pula jarak antar langit satu dengan langit yang lainnya adalah kalau ditempuh sejarak 500 tahun. Wa baina sama'i as-sabi'i, dan jarak di antara langit yang 7 wal kursi, nanti di langit ke-7 sampai kursinya Allah pun sama khamsu mi'ati amin, 500 tahun. Wa baina kursi wal ma, di atas kursinya Allah nanti ada lagi air, itu jaraknya juga sama 500 tahun. Wal arsyu fawqal ma, dan ars itu nanti berada di atas air. Allahi, demi Allah, fawqal arsy, wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atasnya ars. La yafa alaihi syai'un min a'malikum,
tidak ada yang bisa disembunyikan sedikit pun dari amal kalian. Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah dari Asim bin Zarid. Satu hadis lagi. Warawahu binawi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah qala al-Hafidh ad-Dahabi rahimallahu ta'ala qala wa lahu turukun, padanya banyak jalur. Dari Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam baina samai wal ard, tahukah kamu berapa jarak langit dan bumi? Lalu kami menjawab Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu jawab, bainahuma masratahum sumi'ati sanatin, jarak antar langit dan bumi itu adalah sejauh 500 tahun. Dan dari setiap langit ke langit berikutnya 500 tahun. Wa qisful kulli sama masratahum sumi'atin, demikian pula tebalnya setiap langit itu ditempuh 500 tahun. Wa bainas sama'i sabi'ina wal arsy bahrun, nanti di antara langit ketujuh dengan ars itu ada satu bahrun ada air tadi ya, di telaga. Baina asfalihi wa alahu, di antara bagian bawahnya dan bagian atasnya, kama bainas sama'i wal ardi, jaraknya sejauh langit dan bumi. Allah Ta'ala fawqa dzalik, dan nanti Allah posisinya berada di atas itu. Wa laysa yaf'alu syai'un min a'mali bani Adam, dan tidak ada yang bisa disembunyikan sedikit pun dari amal Adam. Hadis riwayat Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab tauhid sebanyak 65 bab bisa kita khatamkan di bulan Ramadan ini, 10 kali pertemuan. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh buat kita semuanya dan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kesempatan kali ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.